Torosiaje adalah salah satu desa yang terletak di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Desa yang dikenal dengan desa terapung ini menyimpan keindahan alam yang menarik untuk dikunjungi. Itu gimana nak unggur itu di sini ya. Saya sudah datang di Villa Kesantan. Bapak kami karena arwah. Rama intangku pasang atau aku. Koe mataku aro-aroan. Desa Torosiaje yang sebagian besar dihuni oleh suku Bajo ini dikenal orang-orang karena mereka menghargai laut sebagai wadah untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari. Mereka sangat percaya dengan mantra laut dan roh laut. Jadi ritual-ritual yang mereka percayai itu sudah menjadi budaya yang masih melekat sampai sekarang. Salah satu budaya yang dikenal sampai sekarang yaitu Mamialoka di laut, di mana mereka dilarang untuk membuang air bekas cucian ke laut dan menjaga laut agar tetap bersih dengan alasan ekosistem laut tetap terjaga. Suku Bajo yang dikenal sebagai suku air yang menggantungkan hidupnya di air saja masih lalai dalam menjaga laut tetap bersih. Bagaimana dengan orang luar yang menganggap laut hanya sebatas tempat untuk melepas penat saja? Terlepas dari hal itu, Desa Torosiaje ini menyimpan banyak keindahan dan kekayaan. Salah satunya yaitu Taripang Laut. Masyarakat setempat menyebutnya dengan timun laut. Taripang laut inilah salah satu hasil laut yang menjadi penggerak roda ekonomi dari desa ini. Itu Alo Cinta itu memang dulunya di situ memang tanpa teripang laut. Jadi kemudian ada yang pernah membudidayakan teripang laut sebelum saya. Itu di zaman-zaman sebelum tahun 90-an. Cuman karena di waktu itu belum ada ini jaring. Maksudnya fasilitas pendukung yang siap untuk membudidayakan itu belum ada. Jadi orang cuma bungkus pakai batu. Orang pilih pakai batu. Akhirnya kurang berhasil. Untuk Torosiaje itu hampir sekitaran 20 jenis lah. Jenis-jenis yang paling diburu di Torosiaje itu yang pertama itu jenis teripang gamat. Nah, cuman bukan budidaya yang seperti yang orang lakukan, cuman budidaya asal-asal begitu istilahnya. Jadi dikurung, bukan menggunakan jaring,
tapi cuma dikurung menggunakan batu-batuan, batu karang yang besar-besar kan. Hasil yang saya dapat dari laut itu merupakan tambang uang. Dan kita patut menjaga ekosistem laut, itu yang paling perlu. Rumah adat yang sekarang itu memang pada saat kita mau melihat rumah adat yang sebenarnya bukan seperti itu. Jadi itu yang rencana kita akan buat rumah adat yang memang ciri khas suku Bajo, yang memang betul-betul rumah adat suku Bajo. Olehnya karena tidak sesuai dengan rumah adat kita suku Bajo, maka itu kita manfaatkan untuk anak-anak TK dulu. Tapi kita punya sekretariat yang ada di samping dari rumah adat itu. Jadi kita untuk sementara bersekretariat di sekretariat rumah adat. Untuk pemerintah tingkat desa ya ada sih. Kalau untuk kabupaten dan provinsi kita belum dengar informasi kalau sejauh mana perhatian mereka tentang rumah adat kita. Berbicara tentang pemerintah, bukan hanya rumah adat saja yang harus menjadi perhatian dari pemerintah, tetapi fasilitas di desa ini juga harusnya menjadi perhatian. Kondisi sosial desa Torosiaja ini memiliki tingkat pendidikan yang rendah, seperti yang dirasakan oleh beberapa anak suku Bajo yang terlahir dari orang tua yang tidak mengenyam pendidikan secara formal. Kalau kita mau kaji kembali kepada masyarakat dulu, saya rasa di pelosok manapun namanya desa terpencil itu masih keterbenturan dengan SDM. Jadi perlu digarisbawahi, walaupun ada undang-undang dan kadang-kalanya juga kalau kita mencari ke dalam begini ada undang-undang biasa juga kita tidak ketahui. Karena tertulis saja biasa tidak istilahnya disampaikan kepada masyarakat. Kan masih banyak juga yang istilahnya buta huruf atau apa. Nah, jadi kalau untuk berbicara mengenai dengan masyarakat desa Torosiaja yang ada di sini mengatakan hanya masih mementingkan anaknya terjun ke bidang perikanan atau melaut atau nelayan, itu saya rasa itu keterbenturannya itu satu SDM. Ini dari orang tua. Nah sekarang kalau kita berbicara undang-undang nomor pasal berapa, sedangkan kita kan biasa tidak tahu itu, karena keaktivitasan kita tidak membaca buku lagi, ya namanya lagi apalagi faktor-faktor umur di atas, cuek lagi seperti itu, apa ya sekarang hidup. Kalau untuk pendidikan penting sekali bagi mereka, cuma kan kondisi keadaan mereka yang tidak mengizinkan ekonominya sehingga mereka lebih memilih anaknya diikutkan untuk melaut karena keterpaksaan toh. Tapi orang tuanya sih minta anaknya untuk sekolah, untuk tinggal di saudara, cuma kan anaknya namanya anak-anak kecil-kecil toh masih SD tetap mereka ikut orang tua. Sebenarnya begini juga,
ada kalanya juga masyarakat orang tua bukan dia hanya mau mengajak anaknya harus terjun dengan istilahnya ikut dengan nenek, tetapi biasa juga ada yang terlalu manja dengan anaknya. Nah, kalau saya sih dua-dua salah. Dari orang tua salah, dari dinas terkait atau dari guru-guru yang ada. Sekarang kan anjuran pemerintah mengatakan jemput bola. Maksudnya kalau ada yang tidak sekolah, guru-guru itu giat berkunjung kepada masyarakat. Jangan hanya diam saja di sekolahnya. Ya, kami selalu mendorong, selalu mendatangi rumah mereka supaya untuk tinggal sama tanteknya, sama kakaknya, jangan dulu ikut orang tua. Supaya kan hari-harinya bisa sekolah. Banyak juga yang sudah melanjut ke SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi sudah banyak. Kalau untuk SMA-nya kan sudah ada di darat sama SMK. Kalau ada di sini lagi berarti yang di darat itu kan cuma mengharap siswa dari sini juga. Tahun kemarin itu ada perahu siswa dengan guru, cuma suruh rusak. Jadi mereka biasa pakai biaya sendiri untuk transfer PP. Desa yang telah berdiri selama kurang lebih 107 tahun yang dipimpin oleh 15 kepala desa sampai sekarang ternyata menjadi desa yang harus diperhatikan lagi oleh pemerintah, bukan hanya dari segi wisatanya saja. Apa yang kami lihat di desa ini memberikan pelajaran kalau pendidikan memang harus diprioritaskan, sekaligus memberitahukan kepada kita kalau lingkunganlah yang mempengaruhi cara kita berkehidupan ke depannya. Dan lautan juga memberikan kita banyak sekali kekayaan dan manfaat yang tanpa kita sadari membawa nama Indonesia ke mata dunia menjadi lebih istimewa.